Kemudian amalan kita dihisab, amalan kita dihitung. Kata Nabi, kalau kita mau punya amalan yang paling berat nanti timbangannya di hari perhitungan, jadilah orang yang punya akhlak. Kenapa? Tidak ada yang lebih berat timbangannya di hari perhitungan selain akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Titin beserta dengan jajaran pengurus Majelis Kajian Muslimah MNC. Saya biasanya mengisi di Keputrian MNC di Kebonjeruk. Ini kali pertama saya mengisi Kajian Muslimah MNC di Kebon Sirih. Jika tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan kita, melainkan sudah jauh-jauh hari Allah takdirkan dari sebelum kita diciptakan, maka rasa-rasanya tidak berlebihan. Jika saya mengungkapkan satu kesyukuran berjumpa dengan teman-teman pada siang hari ini merupakan takdir Allah yang indah. Mudah-mudahan duduknya kita pada siang hari ini menjadi sebab nanti kita duduk bareng-bareng di syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bulan Rabiul Awal. Bulan di mana saatnya kita men-treatment diri, teman-teman. Kalau misalkan kita dengar kata treatment, yang familiar kita kenal itu adalah treatment rambut gitu ya. Kemudian badan kita rawat, kuku kita percantik gitu. Tapi jangan lupa, ada hati yang harus kita treatment. Bulan Rabiul Awal ini bulannya kita men-treatment hati agar senantiasa memiliki bonding yang kuat. Dengan siapa? Dengan Allah dan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kita punya pikiran yang perlu untuk kita treatment juga. Dengan wawasan kita, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin cinta kalau nggak kenal. Tahu dan kenal itu beda, teman-teman. Kalau misalkan saya ditanya, tahu nggak daerah Kebon Sirih? Gitu. Saya akan sampaikan tahu. Tapi kenal nggak tukang nasi goreng kambing di Kebon Sirih? Saya nggak kenal. Karena saya nggak tahu jalannya kemana. Jadi orang yang tahu dengan Nabi Muhammad SAW, dia harus mengenal. Dia harus mempelajari bagaimana sejarah hidupnya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana perjuangan dan tantangan perjuangannya Nabi. Dengan demikian dia akan kenal, kalau kenal maka akan cinta. Ini yang paling penting. Kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna, tidaklah beriman satu di antara kalian. Tuh, kita digaris bawahi, dicap orang yang gak beriman sama Nabi. Kalau kita tidak menjadikan Nabi sebagai orang yang paling kita cinta di atas muka bumi, lebih kita cintai dari orang tua dan anak-anak kita sendiri. Lebih kita cintai dari orang tua kita, lebih kita cintai dari anak-anak kita, dan lebih kita cintai dari seluruh manusia-manusia lainnya di atas muka bumi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi the only one, satu-satunya yang mengisi ruang hati kita, yang mengisi relung-relung jiwa kita untuk menjadi orang pertama yang kita teladani dan kita cinta. Shalli ala Nabi Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Satu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, teman-teman, sedang menjahit di rumahnya. Kemudian mati lampu, jarum yang dipakai untuk menjahit nih jatuh. Kalau kita di rumah mati lampu, yang kita cari pertama kali apa? HP.
Center-center mana, betul ya? Udah sekarang. Tapi tidak dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika jarum itu jatuh, maka Sayyidatuna Aisyah sangat kesulitan untuk mengambil. Mana nih jarum saya? Mana nih jarum saya? Enggak ketemu, dicari-cari sama Sayyidatuna Aisyah. Datanglah Nabi Muhammad SAW yang dalam riwayat dikatakan, ma ra'aitu syai'an qat ajmal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'anna al-qamar yaduru ala wajhi. Kata Sayyiduna Abu Hurairah, saya nggak pernah lihat sesuatu lebih bagus, lebih rupawan daripada mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ada bulan purnama yang mengitari wajahnya. Jadi ketika lagi mati lampu, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, seketika rumah itu terang. Kenapa? Karena ada bulan purnama masuk ke dalamnya. Dengan mudahnya Sayyidatuna Aisyah mengambil jarum, Nabi Muhammad ngeliatin istrinya, ini lagi ngapain sih? Sedang apa kamu wahai Aisyah? Ya Rasulullah, tadi saya menjahit, kemudian mati lampu, engkau masuk, dengan mudah saya bisa menemukan jarum ini ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi kayak gini, ya Aisyah, wailun liman lam yanzur ilayya yaumal qiyamah. Aisyah, wailun. Beberapa surat tuh dalam Al-Quran dimulai dengan kata wailun. Apa artinya wailun? Celaka. Celaka kalau kita jabarin lagi nggak selamat tuh celaka. Kecelakaanlah nanti di akhirat orang yang nggak bisa memandang wajahku pada hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah ngeri dengar Nabi bilang kayak gitu. Sayyidatuna Aisyah nanya, "Wa man lam yanzur ilaika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, emang ada nanti di hari kiamat yang gak bisa memandang kepada wajahmu ya Rasulullah? Serem banget, ngeri banget ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ada man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang gak bisa memandang wajahku pada hari kiamat adalah orang-orang yang disebutkan namaku di hadapan wajahnya. Disebutkan namaku dan terdengar oleh telinganya. Falam yusalli alayya. Dan dia belum bersolawat kepadaku. Jadi kalau nunggu nama Nabi Muhammad disebutkan, jangan kayak boneka yang kalau dipencet baru bunyi. Kita harus punya refleks dengar nama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Biar apa? Nanti hari kiamat Allah kasih kita nikmat berupa dapat memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Nabi sampaikan dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus bukan untuk membuat umatku kaya. Aku diutus bukan untuk membuat umatku bahagia di dunia. Tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi lagi ngajarin kita bahwasanya Islam dan akhlak itu nggak bisa dipisahkan. Syariat-syariat dalam Islam itu semuanya untuk membentuk akhlak kita. Coba sholat. Apakah Allah memerintahkan kita sholat biar kita kaya? Apakah Allah memerintahkan kita sholat biar kita disenangi oleh sekeliling kita? Allah memerintahkan kita sholat dengan ucapan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat tuh mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Akhlak. Supaya kita menjadi orang yang beretika, berakhlak jauh dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Apalagi dalam Islam. Kita disyariatkan untuk bersedekah, mengeluarkan harta kita. Biar apa? Orang nih fahamnya sedekah biar kaya, sedekah biar kaya, sedekah biar kaya. Mindsetnya seperti itu. Padahal sejatinya Allah menetapkan syariat sedekah untuk membentuk akhlak kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta dari mereka sebagian sebagai sedekah untuk mensucikan diri mereka. Artinya yang ada sombong di dalam hatinya luntur karena sedekah. Yang ada bakhil, pelit, koret di dalam hatinya luntur gara-gara sedekah. Yang merasa lebih kaya dari saudaranya luntur perasaan itu gara-gara sedekah. Akhlak. Haji gimana Ustazah kalau haji? Haji coba lihat ayatnya. Kalau orang naik haji ada syaratnya. Syaratnya bukan haji harus tiap tahun.
Syaratnya apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Dia dalam hajinya nggak berbuat kerusakan. Dia dalam hajinya nggak berbuat perbuatan-perbuatan fasik. Dalam hajinya dia nggak berbuat jidal, nggak berantem dengan saudaranya. Akhlak. Jadi agama dengan akhlak tidak dapat dipisahkan. Kenapa Ustazah kok kita harus jadi manusia berakhlak? Apa sih urgensinya akhlak? Urgensinya akhlak itu adalah teman-teman sekalian, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Nanti kita semua akan dikumpulkan sama Allah di padang mahsyar. Yang sekarang kalau kita jam 12 lewat keluar kantor aja rasanya apa? Panas. Teman-teman hebat ini. Bisa Allah ringankan kakinya sampai ke masjid ini. Padahal tadi keluar kantor rasanya pasti panas. Ini jarak matahari masih ratusan ribu kilometer ya dari kepala kita ya. Tapi nanti di padang mahsyar disampaikan dalam riwayat jarak matahari itu hanya 1 jengkal dari atas kepala kita. Kemudian amalan kita dihisab, amalan kita dihitung. Kata Nabi, kalau kita mau punya amalan yang paling berat nanti timbangannya di hari perhitungan, jadilah orang yang punya akhlak. Kenapa? Tidak ada yang lebih berat timbangannya di hari perhitungan selain akhlak yang baik. Sekarang banyak orang kaya harta, miskin akhlak. Betul nggak? Betul nggak? Sekalinya miskin harta, kaya akhlak. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang kaya harta dan kaya akhlak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Maka saya mau menyampaikan beberapa saja. Karena kalau ngomongin akhlaknya Nabi Muhammad, biarpun kita ngaji sebulan tiap siang gak bakal selesai. Gak bakal selesai. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya sama sahabat, "Kaifa kana akhlakun Nabi kana akhlaquhul Qur'an?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Luas penjabarannya. Banyak definisinya. Tapi kita ambil beberapa saja yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita untuk termotivasi. Untuk meneladani beberapa akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad itu punya akhlak yang murah senyum. Coba sekarang senyum semuanya. Senyum. Nabi Muhammad itu dalam keadaan senang senyum. Dalam keadaan susah senyum. Sehatnya Nabi senyum. Sakitnya Nabi tetap senyum. Senangnya Nabi senyum, sedihnya senyum. Padahal teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, Nabi tuh bawa beban yang lebih berat dari manusia manapun di atas muka bumi. Bebannya Nabi nih dosa umatnya. Betul gak sih? Bebannya Nabi Muhammad nih dosa umatnya. Yang bikin Nabi kalau sholat tahajud ini ketika mengucapkan ayat fa'in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Ya Allah, kalaulah engkau mengadab umatku nanti, sesungguhnya umatku itu adalah hambamu juga ya Allah. Nabi ngerayu-rayu Allah pada malam hari setiap tahajudnya dengan ayat itu. Sembari air mata yang tidak berhenti mengalir. Kemudian Allah memandang kekasihnya lagi nangis, Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril turun, tanya kepada Muhammad kenapa dia nangis. Ketika malaikat Jibril turun bertanya kepada Nabi Muhammad, Rasulullah speechless. Hanya bisa mengatakan Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku Jibril, saya takut umatku Jibril. Kemudian malaikat Jibril naik lagi laporan sama Allah, kata Allah, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kami tidak akan berbuat buruk kepada umatmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan kami berikan bukan apa yang membuat Nabi cukup saja, tapi apa yang membuat Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad senyum mendengar ayat ini sambil mengatakan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau emang Allah akan memberikan segala sesuatu yang membuat aku ridho, maka satu hal yang membuat aku ridho, aku gak bakalan ridho kalau satu aja dari umatku ketinggalan di neraka. Bebannya Nabi.
Tahajudnya Nabi tuh kayak yang udah bisa ngebaca umatnya hari ini tuh banyak yang judi online. Banyak yang pinjol. Banyak suami khianat dengan istri. Istri khianat suami. Anak durhaka dengan orang tua. Orang tua tidak ngurusin anak dengan sebaik-baiknya. Dosa-dosanya udah terbaca yang membuat Nabi ini gak tahan kalau lagi sholat tahajud untuk mendoakan umatnya. Bebannya berat teman-teman, tapi dalam beban yang berat itu Nabi gak pernah dijumpai oleh sahabatnya satupun kecuali dengan muka yang berseri-seri, tersenyum. Kita baru gak punya duit aja udah cemberut. Betul gak? Baru mikirin sekolah anak aja udah cemberut. Baru suami salah ngomong dikit udah cemberut. Baru temen kerja salah ngomong dikit kita udah cemberut. Coba beban hidup kita sama beban hidupnya Nabi Muhammad beratan mana? Beratan beban hidupnya Nabi Muhammad. Tapi senyum gak pernah terlepas dari wajahnya. Bahkan Nabi sampaikan, sodakoh tuh gak harus pakai harta. Sodakoh tuh gak harus it'amut to'am, ngasih makan orang, sedekah Jumat, enggak. Ada sedekah yang gak pakai waktu banyak, gak pakai tenaga, gak pakai biaya, namanya senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum yang banyak, yang penting ada lawannya. Yang masalah tuh kalau kita senyum gak ada lawannya. Takut orang nanti, ya kan? Nah, senyum yang banyak, yang penting ada teman yang kita senyum. Sejuk, teman-teman. Orang tuh kalau ketemu kita, ya, kemudian kita sapa dia dengan senyuman, Masya Allah. Idkhalus surur ila qulubil mu'min min afdolil a'mal. Memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim adalah amalan yang utama. Meskipun hanya dengan senyum. Oke, Nabi murah senyum. Yang kedua, al-wafa. Nabi ini orangnya setia. Ya Allah. Kalau ngomongin kesetiaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat gimana cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah. Nabi nggak nikah. Selama masih ada Sayyidatuna Khadijah, Nabi tidak pernah berpaling ke lain hati. Teman-teman tahu nggak? Salah satu yang menjadi sebab Nabi Muhammad tuh tidak berpaling hati dari Sayyidatuna Khadijah, kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah itu adalah sosok istri yang berdiri di samping suami dalam keadaan susah dan senang. Nih, kalau kita mau tahu, kita nih sebagai istri sudah baik atau belum dengan suami kita, lihat. Gimana kalau suami kita lagi sakit? Sehari ngurusin masih sabar. Seminggu udah mulai nanya, kamu kapan sembuh sih? Betul nggak? Betul. Udah sebulan udah mulai bosan. Ya, apalagi yang sakitnya bertahun-tahun itu hanya wanita pilihan yang mampu mendampingi suaminya yang sakit bertahun-tahun. Sayyidatuna Khadijah. Seorang wanita saudagar kaya raya. Pengusaha. Businesswoman. Tapi bisa mendermakan dirinya, jiwa, raga, hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setia. Nabi datang dari Gua Hiro dalam keadaan takut, menggigil. Keringatnya sebulir-bulir jagung itu yang keluar. Ngetok-ngetok pintu dibuka sama Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad sampaikan, Zammiluni, Zammiluni. Tolong selimutin aku, tolong selimutin aku. Kalau kita yang jadi istrinya, Bu, teman-teman, katanya kalau di pengajian dipanggil ibu merasa tua. Guys, ya. Kalau kita jadi istrinya, lihat ya, Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad bilang, Zammiluni, Zammiluni. Sayyidatuna Khadijah diem. Langsung tanpa babi bu ABC ngambil selimut, diselimutin itu suaminya. Dibiarkan Nabi Muhammad tidur nyenyak di pangkuannya. Coba istri zaman sekarang, suaminya datang dalam keadaan begitu, nggak dikasih tidur sampai cerita. Betul nggak? Ngomong dulu nggak? Ada apa nih? Cerita nggak? Cerita nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Tapi lihat Sayyidatuna Khadijah diselimutin suaminya biar tenang dulu, biar tidur dulu. Setelah tidur baru
Nabi Muhammad SAW cerita atas apa yang menimpanya. Sayyidatuna Khadijah nggak bilang, kamu cuma mimpi, atau kamu ngigo kali, atau kamu berhalusinasi. Enggak, Sayyidatuna Khadijah menyampaikan, Allah tidak akan menghinakanmu. Artinya itu pasti satu pertanda yang baik, yakni pertanda kenabian. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah. Sampai kepada Sayyidatuna Khadijah itu pernah mengantarkan makanan untuk Nabi Muhammad SAW yang lagi menyendiri. Kemudian Sayyidatuna Khadijah tuh selalu mendengarkan orang-orang membuli suaminya dari balik dinding rumahnya. Sabarnya luar biasa, hartanya habis untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang turun malaikat Jibril. Buat apa? Untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, salam yang dibacakan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat Jibril menyampaikan bisyarah, kabar gembira untuk Sayyidatuna Khadijah? Kata malaikat Jibril gini, wa basyirha bi baitin fil jannah ya Rasulullah. Nih karena Sayyidatuna Khadijah sudah sabar, dia dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikan dia kabar gembira berupa rumah di surga. Nanti di surga itu dia tidak merasakan lagi keberisikan ketika orang-orang banyak membuli suaminya. Dia tidak merasakan lagi lelah ketika dia serahkan semua tenaga, daya upaya dia punya untuk melayani suaminya. Jadi sudah diberikan kabar gembira berupa rumah di surga. Wafatlah Sayyidatuna Khadijah pada saat itu. Nabi Muhammad apa lupa sama Sayyidatuna Khadijah? Enggak. Nabi Muhammad enggak lupa sama Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Aisyah sampai jealous berat sama Sayyidatuna Khadijah, padahal nggak ketemu. Jadi Sayyidatuna Khadijah ada di bawah tanah istilahnya, Sayyidatuna Aisyah ada di atas tanah, cemburu sama orang yang udah di bawah tanah, cemburu sama orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena melihat Nabi Muhammad SAW betapa nggak bisa lupanya sama Sayyidatuna Khadijah. Allah tidak pernah memberikanku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Itu yang disampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Wallahi ma abdalani khairan minha. Demi Allah, saya tidak diberikan pengganti yang lebih baik daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW punya sifat tawadhu. Punya sifat apa? Tawadhu. Tawadhu tuh artinya tuh rendah hati. Nabi Muhammad nih orangnya sangat rendah hati. Bayangkan teman-teman, Nabi Muhammad itu disifatkan sebagai Sayyidu waladi ibni Adam, pangeran atau penghulu anak-anaknya Nabi Adam alaihi salam. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kenabian akhiruhum bi'san wa awwaluhum fadlan. Jadi diutusnya terakhir, tapi yang mendapat keutamaan paling pertama Nabi Muhammad. Bahkan nanti di akhirat Nabi sampaikan, orang tuh akan mencari syafaat ke mana-mana, semua Nabi akan bilang nafsi-nafsi masing-masing. Tapi aku dengan jawaban yang berbeda. Apa kata Nabi? Ana laha, man ghairu Ahmad qalaha. Akulah pemilik syafaat itu, akulah pemilik syafaat itu. Siapa selain Nabi Muhammad yang mampu mengucapkan itu? Tuh. Tapi Nabi nggak sombong. Nabi nggak sombong. Sampai Nabi Muhammad SAW ditanya sama sahabatnya, Nabi tuh kalau di rumah gimana sih Aisyah? Berapa banyak ya orang kalau di luar dia membentuk citra dirinya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau udah balik ke rumah, kembali ke setelan pabriknya. Betul nggak, teman-teman? Kalau di rumah, apakah dandanan kita serapi ini? Kalau di rumah, apakah kita secantik siang ini? Nabi juga sahabat penasaran. Nabi ini mulia di luar rumah. Kalau di dalam rumah gimana sih Aisyah? Kata Sayyidatuna Aisyah, kana fi mihnati ahli. Kalau mau tahu gimana Nabi di rumah, Nabi itu di rumah kerja buat keluarganya. Nabi itu di rumah ngejahit sendalnya sendiri. Nabi itu di rumah bersih-bersih. Nabi itu di rumah nggak ngebos, kata Sayyidatuna Aisyah begitu. Tawadhu'nya luar biasa. Tidurnya tuh nggak di spring bed macam kita.
Kita punya spring bed di rumah, kalau ada per yang keluar badan bangun udah sakit banget, betul nggak? Atau kasur yang nggak seempuk biasanya badan bangun pegel-pegel. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam riwayat dikatakan tempat tidurnya Nabi itu di atas anyaman pelepah kurma. Yang kalau Nabi tidur dan bangun ada bekas-bekas jejak-jejak pelepah kurma di tubuhnya. Artinya garis-garis gitu. Itu orang yang paling mulia. Masya Allah, sederhananya luar biasa, tawadhu'nya luar biasa. Maka kita ambil teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, khalaqahum du'afa hatta la yatakabbaru. Kita umat Nabi Muhammad diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Kehujanan dikit pilek. Betul nggak? Terus masuk angin dikit kerokan. Duduk bentar di majelis ilmu puter-puter dengkul. Betul? Betul nggak? Tersinggung dikit nangis. Betul? Stres dikit sakit. Lambungnya asem. Uratnya asem. Apalagi kolesterolnya naik. Lemah. Kita umat Nabi Muhammad diciptakan lemah, tapi hikmahnya apa? Hatta la yatakabbaru. Biar kita tuh nggak sombong. Jadi sesama orang gampang masuk angin, jangan sombong. Sesama orang lemes dengkul, jangan sombong. Sesama orang tersinggungan, jangan sombong. Ya, Nabi orangnya tawadhu. Ingat, terakhir saya tutup, Nabi sampaikan, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, siapa yang meletakkan dirinya di bawah, Allah akan angkat derajatnya. Narok diri kita tuh jangan tinggi-tinggi, jangan jadi orang sombong, narok dirinya tinggi, ngelihat orang tuh kayak kecil. Orang yang narok dirinya tinggi, ketika orang jatuhkan dia akan merasa sakit. Betul nggak? Sakit, dijatuhkan sakit, salah sendiri, menaruh dirinya terlalu tinggi. Tapi orang yang down to earth, apa tuh? Tawadhu, kan begitu. Dia naruh dirinya serendah-rendah mungkin, kalau dijatuhkan sama orang, ya nggak sakit dong. Kenapa? Sudah terlanjur di bawah saya letakkan diri saya. Mudah-mudahan ya kita bisa mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Hingga kelak kita mendapatkan nasib almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan Allah tempatkan dengan siapa yang dia cinta. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling kita cinta, sehingga Allah memantaskan kita nanti bisa bersanding dengan baginda di syurga yang paling tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Bang Maman. Ayo silakan nih, masih ada waktu. Ada dari sisi kanan. Tawadu nih saja. Tawadhu. Tawadu ya. Gak ada? Ya. Nia? Silakan. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jazakillah pada Ustazah Edira yang telah memberikan kajian pada hari ini tentang akhlaknya Rasulullah ya. Seperti dikatakan beliau, terlalu banyak kalau diceritakan ya tentang akhlaknya Rasulullah ya, yang begitu mulia ya. Kita mungkin sudah banyak juga tentang sirah-sirah beliau ya. Yang tadi kita bahas adalah Rasulullah mudah tersenyum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang juga mudah tersenyum kalau ada lawannya ya. Selanjutnya adalah pencipta sejati ya. Jadi ibu jangan khawatir, harusnya ya Rasulullah tidak melakukan poligami sebelum istri pertamanya wafat ya. Yang ketiga tadi adalah tawadu, rendah diri ya. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang tawadu dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ya, Ustazah. Itu mungkin tadi sedikit
dari Ustazah Ebira, karena banyak sekali ya kalau kita lihat akhlak-akhlak beliau. Nanti insya Allah kapan lagi kita bisa berkumpul bersama Ustazah Ebira. Oh ya, sebelumnya tadi karena Ustazah Ebira baru di tengah-tengah kita belum perkenalkan ya Ustazah Ebira. gitu. Ya. Sebelumnya mungkin teman-teman, Ustazah Ebira adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Nasir Zain. Mungkin tahu dulu kita teman-teman yang pernah ikut 212 kehujanan, dia adalah imam sholat ya waktu itu di Monas di 212, Mbak Mawar dan teman-teman ya, kita ikut berkiprah dulu ya. Semuanya silakan Ustazah Ebira mungkin perkenalkan diri sebelumnya. Oh, insya Allah. Ya, insya Allah. Saya kelahiran Jakarta, tapi diamanahkan untuk mengurus pondok pesantren di Bogor. Jadi tadi saya berangkat dari Bogor jam 10. Harusnya nyampenya 11:30, harusnya udah nyampe. Tapi ternyata di jalan macetnya luar biasa. Mohon maaf, mohon redha teman-teman. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan saya di Gontor Putri tahun 2010. Kemudian saya lanjut S1 dakwah dan Islamic Culture di International Islamic University Islamabad. Selesai 2018, kemudian saya lanjut mengambil magister dakwah in Islamic Culture International Islamic University Islamabad, lanjut sampai 2020. Jadi saya baru kembali ke Indonesia itu di akhir tahun 2020. Ya, saya sudah punya putra dan putri, sudah besar-besar. Doakan biar jadi anak yang salih dan salihah semuanya. Itu saja mungkin teman-teman. Oh baik, kita tutup doa ya. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan satu bisyarah untuk kita, kabar gembira untuk kita semuanya. Tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini lagi manja sama Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini bilang, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Nih lihat akhlaknya istri-istrinya Nabi Muhammad, kalau lagi manja bukan bilang, "Pah, transfer dong. Pah, LM dong." Duit belanja tambahin. Tapi manjanya istri Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doain dong khusus buat saya. Kemudian Nabi Muhammad mendengar istrinya minta seperti itu, langsung mengangkat kedua tangannya. Allahumma ufir li Aisyata ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni untuk istriku ini Aisyah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Dosa-dosa yang dia kerjakan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sayyidatuna Aisyah didoain kayak gitu sama Nabi Muhammad, ketawa geli banget gitu, sampai jatuh gitu kepalanya. Rasulullah bisa aja sih gitu. Kemudian Nabi Muhammad melihat istrinya girang, ditanya, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah? Doaku ini membuat kamu bahagia Aisyah?" Apa kata Sayyidatuna Aisyah? "Mali ma yasurruni du'a'u." Aku mah apa atuh kalau orang Sunda bilang. Saya apa sih Rasulullah sampai gak gembira dengan doamu? Apa kata Nabi Muhammad? Hakadha ad'u li ummati fi kulli lailah. Nih doa bukan buat kamu doang, tapi aku selalu mengucapkan doa ini untuk umatku semuanya di setiap malam. Belum pernah ketemu sama kita, belum pernah kenal sama kita, belum pernah duduk bareng di majlis sama kita, tapi Nabi udah istighfarin dan mintakan ampun untuk dosa-dosa kita semuanya. Maka mudah-mudahan teman-temanku sekalian, di siang hari ini, duduknya kita siang hari ini menjadi sebab Allah bersihkan semua dosa-dosa kita semuanya. Dosa lahir dan dosa batin kita. Dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Yang kita kerjakan secara sendiri maupun bersama-sama. Secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kita gak bangun dari sini kecuali semua dosa-dosa kita Allah bersihkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kasih istiqomah. Karena ini nikmat yang sangat mahal. Untuk jalan ke surga itu dipenuhi dengan kerikil-kerikil, bebatuan, tantangan-tantangan. Tetaplah pada jalannya, sebab Allah tidak melihat apa kendaraan kita, Allah melihat kemana arah tujuan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga nanti kita bisa mengakhiri akhir hayat dengan husnul khatimah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, pandanglah kami semua pada siang hari ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Orang tua kami yang sudah tidak ada, maka ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, pandangan kami terbatas ya Allah. Kami hadirkan suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya ya Allah. Jagalah mereka dengan sebaik-baik penjagaan-Mu. Lindungilah mereka dengan sebaik-baik perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang takut kepadamu ya Allah. Waj'alna wa iyyahum lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya Allah, menangkan perjuangan saudara-saudari kami di Palestina ya Allah, di Libanon ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Sembuhkan sakit lahir batinnya ya Allah. Menangkan perjuangan mereka ya Allah. Saat ini mereka kelaparan, beri mereka makan ya Allah. Saat ini mereka ketakutan, beri mereka penjagaan dan kenyamanan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.